Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tokoh hadis kontemporer yaitu Muhammad Abduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan tentang biografi dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir di Mesir atau di Delta Nil tahun 1849 dan meninggal di Iskandariyah pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 atau 56 tahun. Dia adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar dan murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa dan di negara-negara Asia dan Eropa dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi di Lebanon. Abduh sempat giat mengembangkan sistem pendidikan Islam dan pada tahun 1884 ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani menerbitkan jurnal The Firmus Bond. Salah satu karya Abduh yang terkenal yaitu buku beliau yang berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah, karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu sains. Karya tulis beliau itu cukup banyak, yaitu 1. Tafsir Juz Amma, 2. Tafsir Al-Quran Hakim yang diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho, Risalah At-Tauhid, terus banyak memberikan tambahan kitab-kitab, salah satunya Limaza Ta'akhara Islam wa Taqaddama Ghairuhum karya Syahib Ar-Aslan. Itulah biografi singkat dari Mufti Muhammad Abduh. Menurut Abduh, hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Quran. Walaupun ia beranggapan bahwa wahyu harus dipahami dengan akal, Abduh tetap mengakui keterbatasan akal dan kebutuhan manusia akan bimbingan Nabi, khususnya dalam banyak hal persoalan metafisika. Hanya saja Abduh hanya mau menerima hadis yang ia yakini keabsahannya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad amali. Menurutnya, hadis ahad qauli adalah penunjuk makna dhoni yang tak bisa digunakan untuk hujjah dalam permasalahan akidah dan keimanan. Melalui pengertian ini, Abduh seringkali hanya menggunakan tolak ukur akal dalam menolak dan mengabaikan hadis. Berbeda dengan hadis ahad amali yang bentuknya sebagai praktik yang senantiasa dilakukan oleh umat Islam sepanjang zaman, menjadikannya sederajat dengan yang tawatur. Contohnya adalah kontroversi pemikiran Abduh dengan Bukhari terkait hadis tersirnya Nabi dalam Sahih Bukhari dalam Mausu'ah Hadis nomor 5324. Dalam argumentasinya disampaikan, Abduh berkata, Sahih Bukhari adalah kitab kedua setelah Al-Quran, dan saya tidak menyaksikan bahwa dia mendengar hadis ini dari guru-gurunya. Bukhari mensyaratkan Al-Mu'asyarah dan Al-Liqa, pertemuan sezaman dengan guru. Hanya saja saya berpendapat bahwa kejadian ini, sihir, tidak mungkin terjadi pada Nabi. Barangkali ia hanyalah kabar Israiliyat dari guru-guru Bukhari. Karena jika tidak demikian, jika kita percaya bahwa Nabi tersihir, maka kita telah membenarkan perkataan orang-orang zalim. Wa qala adh-dhalimuna an tattabi'una ila rajulin mashhur. Ini adalah hadis ahad dan ia sama sekali tidak diperhitungkan dalam permasalahan akidah, termasuk dalam meyakini bahwa Nabi terjaga dari sihir. Sehingga yang harus dilakukan adalah tidak menghukumi akidah kita dengan hadis ini. Kita mengambil dengan apa yang dinaskan oleh Al-Quran dengan dalil akal. Dalam hadis tadi, jika Nabi benar disihir, maka ia akan menyebut wahyu apa yang bukan wahyu dan sebaliknya. Saya, Abduh, lebih suka mengatakan bahwa hadis Bukhari adalah dhaif daripada harus meyakini bahwa Nabi pernah terkena sihir. Walaupun efek teori ini sangat besar,
Abduh tidak menisbatkan metodologinya pada alternatif teori periwayatan yang baku. Ia terlihat menolak hadis-hadis ahad itu karena skeptisisme berlebihan dalam dirinya. Pada akhirnya, beliau terjebak dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi, ia ingin keluar dari belenggu ulama terdahulu, namun di sisi lain, kritik-kritik hadisnya hanya berputar pada kritik sanad yang masih berdiri di atas landasan teori lama. Inilah alasan mengapa Sulaiman Dunya, seorang profesor filsafat Al-Azhar, dan Rashid Ridho menganggapnya kurang kompeten dalam permasalahan ilmu hadis. Agaknya semangat tajdid Abduh untuk menghilangkan taklid buta tidak diimbangi dengan pencetusan konsep jadid yang mumpuni, seakan yang terjadi adalah taklid a'ma fis tajdid a'ma. Implikasinya, kebebasan yang terlalu luas terhadap akal ini akan mementahkan banyak hadis, karena mayoritas hadis tentang akidah adalah hadis ahad qauli. Lebih jauh lagi, semangat tajdid ini sering disalahartikan oleh para pengagumnya sebagai bagian dari ingkar al-sunnah. Meskipun kontroversi tentangnya belum selesai dan masih terus memancing perdebatan di antara para pengkaji ilmu hadis, dan terlepas dari beberapa kelemahan dari cara pandang Abduh mengenai Sunan An-Nabawiyah, kehadiran serta semangat tajdidnya harus diapresiasi setinggi-tingginya. Bagaimanapun juga, Abduh adalah seorang pembaharu muslim yang dengan terobosan-terobosannya mampu menggerakkan keilmuan umat Islam. Oke, sekian dari kelompok kami. Kita akan menutup dengan kata-kata dari Muhammad Abduh. Aku pergi ke negara barat, aku melihat Islam, namun aku tidak melihat Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, aku melihat Muslim, tapi tidak melihat Islam. Ya, itu saja dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.